Selamat siang semua. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di Bible Study di hari Jumat tanggal 15 Mei ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.05. Kami percaya kita terus boleh bawa dalam doa, terutama untuk teman-teman, saudara-saudari yang sudah kita ajak juga, kita undang untuk mereka boleh bergabung di siang hari ini. Dan kita juga memuji Tuhan karena dengan cuaca yang cerah juga di luar, walaupun kita lewat online Bible Study, namun kita berharap semua semangat dan semua juga ada dalam keadaan yang sukacita di dalam segala apapun yang kita sedang rasakan. Dan kami juga membuka pelayanan untuk mereka yang merindukan Bible Study lanjutan, ataupun juga rindu untuk bersama-sama berdoa, begitu juga dengan ingin mendapatkan pelayanan counseling, maka bisa menghubungi kami di nomor 0896 0896 384 11655. Maka kita tidak menunda lagi, kita akan segera memulai Bible Study kita. Kita panggil untuk doa buka Bapak Adi. Bila Bapak Adi sudah bersiap. Bapak Adi. Kita semua satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas kesehatan dan juga nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Amin. Terlebih khusus ya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami untuk bisa belajar akan firman-Mu. Ya, biarlah Roh Kudus-Mu turun menempati hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman ini Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Pastor Roy dalam menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan dapat memberikan Roh Kudus, sehingga dia bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan mulut Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adi. Boleh segera dengan Pastor Roy Pitoy. Baiklah, selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita bersukacita karena kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada saat ini untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran Alkitab yang selama ini kita telah pelajari bersama. Terima kasih karena saudara-saudara masih setia dan masih rindu untuk terus mendalami firman Tuhan dengan mempelajari bersama-sama saat ini. Saudara-saudara, mari sekali lagi kita menaikkan hati dan mengangkat hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan, kami menuntut janji-Mu, di mana 2-3 orang sepakat untuk memohon apa saja, Engkau akan mendengarkan permohonan kami. Engkau juga berjanji apapun yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau akan mendengarkan doa kami. Engkau juga berjanji, ya Tuhan, apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kami. Adalah kehendak-Mu untuk memberikan kepada kami hikmat, adalah kehendak daripada Tuhan untuk memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya memahami kehendak Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-janji yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat siang, selamat bertemu kembali. Dan ini adalah satu kesempatan yang berbahagia bagi saya setiap kali kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari sabda Tuhan. Ini kesempatan yang tertinggi untuk merenungkan sabda Tuhan, ya.
Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mau berhasil dalam hidup ini, dalam segala keadaan, mau berhasil, firman Tuhan memberikan satu tips yang luar biasa. Apa itu, saudara? Tipsnya sangat sederhana. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Pada presentasi saya yang sebelumnya, sebelum yang sekarang, saudara-saudara, jelas sekali kita mempelajari bahwa Taurat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Oleh karena Taurat Tuhan atau hukum Tuhan itu, saudara-saudara, ya bisa dikatakan adalah yang menjadi dasar daripada penghakiman. Ya, penghakiman dilakukan Tuhan sebelum Dia datang. Dari mana buktinya? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Mari kita pergi kepada Wahyu 14. Di dalam buku Wahyu dikatakan, ya saudara-saudara, bahwa akan ada penghakiman. Dan yang membawakan pekabaran tentang penghakiman itu adalah digambarkan seperti seorang malaikat. Jadi pekabaran tentang penghakiman akan dikumandangkan menjelang akhir zaman, saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus datang. Dan sesudah pekabaran tentang penghakiman ini dikumandangkan, kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara dengarkan, ya, pekabaran yang diberitahukan di akhir zaman yang diberikan oleh suatu pergerakan yang digambarkan seperti malaikat sedang terbang dan katanya menyampaikan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara, ini adalah satu pekabaran yang sangat penting, pekabaran yang dibutuhkan di akhir zaman ini, yaitu bahwa saya dan saudara akan menghadapi penghakiman Tuhan, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, dengarkan, inilah suatu pekabaran yang akan diberikan di akhir zaman, pekabaran yang dibutuhkan oleh zaman, di mana kita hidup, di mana orang-orang diamarkan oleh Tuhan, bahwa saya dan saudara dalam kehidupan kita harus takut akan Allah, supaya kita ini ketika menghadapi penghakiman Tuhan, kita tidak ketakutan. Dan saudara-saudara, di dalam ayat 14, sesudah penghakiman ini diberikan, sesudah pekabaran tentang penghakiman ini diberikan, di dalam ayat 14 firman Tuhan berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara, dengarkan, sesudah pekabaran tentang penghakiman, ya, yang diberikan, digambarkan seperti 3 malaikat yang menyampaikan pekabaran ini ke semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Saudara, maka yang terjadi berikutnya adalah kita melihat satu gambaran yang diberikan bahwa anak manusia, Yesus yang kita sembah itu, akan datang dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, menggambarkan dia tidak datang sebagai bayi yang lemah. Ketika ia datang pada waktu kali yang pertama, dia datang dalam wujud bayi yang lemah. Tetapi ketika dia akan datang kedua kali, saudara, dia akan datang sebagai raja dengan sebuah sabit di tangannya, menggambarkan, saudara-saudara, bahwa dia sedang melakukan penuaian di atas bumi ini. Saudara, sebelum dia mengadakan penuaian yang menggambarkan kedatangannya yang kedua kali untuk memberikan upah menurut perbuatan setiap orang, maka dia digambarkan harus mengadakan penghakiman, saudara, untuk menentukan mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Dan saudara, saya berdoa dan berharap semua kita akan berada di pihak yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita tidak dalam kelompok yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, ya, ini yang disampaikan. Apa kalau begitu yang menjadi penentuan untuk penghakiman ini? Tidak ada yang lain dan tidak ada jawaban yang lain, hanya satu. Kalau penghakiman ini diulang-ulangi di dalam Alkitab, menyatakan bahwa ini sangat penting di dalam Alkitab. Ya saudara, Tuhan Yesus mengulang-ulangi tentang penghakiman. Dia sendiri berkali-kali mengatakan, ya saudara-saudara, tentang penghakiman, mengamarkan tentang penghakiman ini. Ya, saya baca dengan cepat di dalam Matius. Saya hanya ulangi sebenarnya. Matius 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, ya, ayat Matius 11 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, ya, Matius 11 ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman. Ide yang sama diulang-ulangi oleh Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, ya, tentang ide penghakiman. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri berkata, dan kalau ia datang berbicara mengenai Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus pun kalau datang, Roh Kudus akan mengamarkan kepada saya dan saudara tentang penghakiman. Di dalam Kisah 24 ayat 25 disebutkan mengenai Rasul Paulus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Paulus juga berbicara mengenai penghakiman. Yesus berbicara mengenai penghakiman. Roh Kudus akan datang dan berbicara, menginsafkan dunia akan penghakiman. Dan Rasul Paulus, rasul-rasul juga berbicara mengenai penghakiman, saudara-saudara. Ya, jelas sekali. Ini hal yang sangat penting di dalam Alkitab. Kita juga sudah pelajari, Petrus juga berbicara mengenai penghakiman. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Yakobus 2 ayat 13 juga mengatakan mengenai penghakiman. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara dengarkan. Berulang-ulang konsep tentang penghakiman ini dibicarakan di dalam Alkitab. Ini menyatakan bahwa penghakiman sangat penting bagi Tuhan. Dan kembali, apakah dasar daripada penghakiman Tuhan? Mari kita baca di dalam Roma yang kedua ayat 12. Firman Tuhan berkata dengan jelas, saya dan saudara Tuhan rindukan
untuk tidak akan tidak mengetahui pelajaran yang penting ini. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang mengenal akan kebenaran, yang tahu akan hukum Taurat, akan dihakimi berdasarkan apa? Akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sementara orang yang tidak bisa, saudara-saudara, yang tidak pernah mengenal kebenaran, yang digambarkan sebagai hukum Taurat, akan mengenal atau akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Pelajaran sebelumnya kita telah pelajari. Saya boleh minta host untuk mengizinkan saya untuk share screen, karena saya nggak bisa share screen. Ya, saudara-saudara, ada yang saya mau tunjukkan kepada saudara, ya, satu definisi yang sangat penting, ya, dari Kamus Alkitab, ya, Kamus Alkitab Bahasa Indonesia. Ini satu definisi yang diberikan kepada kita, ya. Di sini disebutkan Taurat. Kenapa saya mau bahas ini? Karena begitu banyak orang yang miss ini. Di dalam Kamus Alkitab disebutkan Taurat. Kata Ibrani Torah sebenarnya berarti pengajaran oleh Allah. Diterapkan pada ke-10 hukum, kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Ini definisi yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bukan saya yang buat. Jadi saudara dengarkan, kata Taurat setiap kali dia muncul di dalam Alkitab, dia punya arti yang luas. Jadi bagaimana kita menentukannya, kita harus lihat konteksnya. Karena ini disebutkan segala hukum dan peraturan dari Tuhan yang khususnya terdapat pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Ya, saudara-saudara, mengapa saya mau bahas ini? Karena begitu banyak orang yang cepat mengambil kesimpulan, oke, bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku. Dan ini sebenarnya suatu ajaran yang setan mau ada di antara orang Kristen dengan tujuan orang Kristen akhirnya tidak akan menuruti hukum-hukum Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita sudah bahas di sebelumnya bahwa hukum Taurat itu punya arti yang luas. Nah, sekarang mari kita lihat ya di dalam Matius 5 ayat 17. Kata-kata dari Tuhan Yesus langsung. Matius 5 ayat 17. Apa pendapat Yesus mengenai hukum Taurat? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan saya sudah jelaskan di presentasi saya sebelumnya, apa artinya Tuhan Yesus menggenapinya. Bagi kebanyakan orang Kristen dewasa ini artinya hukum Taurat sudah tidak berlaku. 10 hukum tidak berlaku. Saudara, ini satu yang tidak masuk akal. Ya, mengapa? Karena apakah saya dan saudara sudah boleh mencuri? Justru sesudah Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Ya, kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa ini jelas adalah suatu yang kurang tepat berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, dengarkan. Ya, dengarkan. Di dalam ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil. Satu iota adalah satu titik yang kecil. Dalam bahasa Ibrani, ini adalah sesuatu yang sangat kecil. Bisa dibilang. Tapi Alkitab mengatakan satu titik yang kecil pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat,
sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara dengarkan, ya, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus langsung. Nah, banyak orang yang bilang, oh, nggak apa-apa dong kalau begitu melanggar hukum Taurat atau mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak penting, ya. Nah, saudara-saudara, toh masih masuk dalam kerajaan surga, katanya walaupun hanya tempat yang paling rendah. Ini adalah suatu ekspresi, saudara. Artinya apa? Artinya saya dan saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya, ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saudaraku, dengarkan ini. Ya, Tuhan Yesus yang bilang bahwa saya dan saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah orang-orang Farisi di zaman Yesus adalah orang-orang yang sangat taat beragama. Saudara boleh search bahwa orang Farisi ini bukan orang-orang yang jahat seperti yang dibayangkan, diasumsikan oleh banyak dari antara kita. Karena orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bagi kita, mereka orang yang jahat. Tapi sebenarnya, mereka orang yang sangat menurut perintah Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang dalam usahanya, yang berusaha untuk tidak melanggar sedikit pun hukum Tuhan. Ya, mereka menjaga supaya mereka jangan melanggar hukum-hukum Tuhan. Begitu teliti, begitu taat mereka untuk menjaga supaya mereka tidak melanggar hukum Tuhan. Tapi apa masalah dengan orang Farisi? Yang jadi masalah dengan orang Farisi bukan penurutan mereka kepada perintah Tuhan. Mari kita lihat untuk membuktikan hal itu, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-23, saya memberikan bukti bahwa bukan penurutan yang mereka yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 23 ayat 23 sebagai salah satu contoh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Tuhan Yesus sebut mereka orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara dengarkan teguran templakan daripada Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Apa tegurannya? Tegurannya dia sebutkan, kamu orang munafik. Mengapa? Karena kamu mengembalikan persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan. Apa ini selasi, adas manis, dan jintan? Ini adalah rempah-rempah. Jadi kalau orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, menanam kemangi di dalam halaman mereka, menanam pondan di dalam pelangi, ya, saudara-saudara, di dalam halaman rumah mereka, maka orang-orang ini akan mengambil perpuluhan. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal itu, saudara-saudara? Tanaman-tanaman yang kita punya, terus kita ambil kemangi kita, ya, pandan kita ambil, ya, pepaya kalau kita punya pohon pepaya, kita ambil buahnya, atau kita punya pohon mangga di pekarangan rumah kita ambil, ya, buahnya, hasilnya. Apakah saudara dan saya mengembalikan perpuluhan? Orang Farisi mengembalikan perpuluhan. Mereka begitu taat. Mereka begitu setia melakukan segala perintah Tuhan. Sampai hal yang paling kecil sekalipun. Apakah Tuhan Yesus mengkritik mereka karena mereka begitu setia, begitu konservatif, menuruti segala perintah Tuhan? Tidak. Yang jadi masalah daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah karena mereka disebut sebagai orang-orang munafik. Mengapa disebut sebagai orang munafik? Karena mereka secara lahiriah mengikuti atau secara hurufiah mengikuti hukum itu.
tetapi semangat daripada hukum, yaitu kasih, keadilan, ya, dan kesetiaan, mereka tidak lakukan. Jadi di sini ada perbedaan yang jelas antara the spirit of the law dan the letter of the law. Ya, saudara, banyak orang beragama hanya sampai di permukaan, dan itulah the letter of the law. Saudara-saudara, orang yang cuma letterlek, dibilang mereka mengikuti semua perintah Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti kenapa, ya, dan mereka lakukan, dan mereka diberkati, saudara, ya, walaupun mereka tidak tahu mengapa. Tetapi spirit of the law, ya, ini yang lebih penting, saudara-saudara. Disebutkan oleh Tuhan Yesus yang lebih penting, tetapi yang terpenting, ya, bisa dikatakan yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, ya, harus dilakukan. Dan Yesus tidak bilang hanya spirit of the law yang harus dilakukan, tidak, ya, tetapi dia bilang spirit of the law maupun letter of the law harus dilakukan. Semangat dari hukum, tujuan dari hukum itu kita harus mengerti bahwa Tuhan memberikan semua hukumnya berdasarkan kasih. Dasar dari setiap hukum yang ada, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dasarnya supaya saya dan saudara memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 5 ayat 20, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk surga. Ya, dengarkan. Apa maksudnya hidup keagamanmu harus lebih benar dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Yaitu, saudara, ketika kita beragama, maka kita harus ikut apa yang Tuhan bilang di dalam firman-Nya. Tetapi, saudara, saya dan saudara juga harus tahu kenapa kita lakukan semua perintah Tuhan, yaitu karena kasih. Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Yang disebut dengan legalis. Orang Farisi legalis. Karena mereka mengandalkan penurutan hukum mereka kepada Tuhan sebagai tiket masuk surga. Itu adalah suatu kemustahilan, saudara. Kita tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh karena melakukan perintah Tuhan. Saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan karena Yesus mati di kayu salib. Sehingga apapun kebajikan yang kita buat, semuanya harus berdasarkan kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk mendapatkan, ya, surga, saudara. Dengarkan, ya, hidup saya dan saudara, hidup keagamaan saya dan saudara harus didasarkan kepada kasih. Kalau tidak, kita tidak akan lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka begitu tekun menuruti setiap perintah Allah secara literal, saudara. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Mereka memberikan sedekah. Mereka berdoa setiap hari dengan tekun. Semua ini tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Tetapi, saudara, kehidupan agama mereka tinggal menjadi formalitas, rutinitas. Tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, sehingga kehidupan beragama hanya menjadi suatu yang kebiasaan belaka. Sangat gampang kita terjebak dengan kesalahan yang sama, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku. Mari kita lihat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan Yesus sekarang menjabarkan letter of the law. Apa letter of the law di dalam ayat 21? Jangan membunuh. Tetapi di dalam ayat 22, Tuhan Yesus berbicara mengenai spirit of the law, semangat dari hukum. Jadi lebih luas, saudara. Kita bisa saja, kalau cuma dari letter of the law, mungkin saja saudara bisa katakan, wah, saya sudah menuruti semua perintah Tuhan. Tetapi dari spirit of the law, itu yang lebih penting. Nah, ini dia, ketika spirit of the law dibahas oleh Yesus, maka belum tentu saya dan saudara tidak melanggar hukum Tuhan ini. Di dalam ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jelas saudara, konteks daripada Matius 5 ayat 17 ketika Yesus bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jelas sekali bahwa konteksnya adalah 10 hukum. Saudara, dengarkan 10 hukum konteksnya. Dan Tuhan Yesus sedang menjabarkan yang penting dari hukum Taurat itu, yaitu spirit of the law, semangat dari hukum itu, yaitu kasih. Nah, sekarang saudara, mari kita pergi kepada satu ayat yang sering digunakan dan disalah mengerti di dalam Efesus 2 ayat 15, dan ini yang sering membuat orang bingung, ya, seakan-akan Alkitab itu bertentangan. Di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, seakan-akan di sini kata-kata daripada Rasul Paulus, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sepertinya kalau kita baca sepintas selalu bahwa Efesus 2 ayat 15 bertentangan dengan Matius 5 ayat 17. Tetapi sebenarnya tidak, saudara. Dari mana saya tahu? Kita lihat dulu, ini hukum Taurat yang dimaksud apa? Ingat tadi, berdasarkan kamus Alkitab, hukum Taurat di dalam Alkitab diterapkan kepada 10 hukum dan semua perintah Tuhan, ya. Tapi yang utama diterapkan kepada 10 hukum dan kepada semua perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat atau kitab Musa. Ya, jadi kita harus bisa tahu yang mana yang dimaksudkan. Apakah ini berbicara mengenai 10 hukum atau ini berbicara mengenai semua atau ada perintah yang diberikan dalam kitab Taurat. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat konteksnya. Konteksnya dimulai dari ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, saudaraku, apa yang dibatalkan oleh hukum Taurat? Berdasarkan ini, orang-orang yang dulunya bukan Yahudi menurut daging, yang tidak bersunat, orang Yahudi yang bukan menurut daging, orang-orang bukan Yahudi menurut daging, mereka itu ketika menjadi menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, mereka tidak bersunat. Namun orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen ini belum betul-betul bertobat, sehingga ada masalah di jemaat-jemaat yang ada di Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen menuntut orang-orang yang non-Yahudi yang jadi Kristen percaya kepada Yesus, mereka harus disunat karena mereka tidak pernah disunat sebelumnya. Nah, Rasul Paulus ketika mendengar ini menulis surat bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka tidak perlu lagi disunat. Secara spesifik, hukum Taurat yang dimaksudkan berdasarkan konteksnya di sini adalah yang berhubungan dengan sunat. Saudara-saudara, jadi itu sebabnya kita orang Kristen sekarang tidak lagi perlu disunat. Mengapa? Karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dan karena dia sudah mati, dia sudah memperdamaikan kita di dalam Kristus, ya. Kita tidak lagi menjadi Israel jasmani, tapi kita adalah Israel rohani, saudara-saudara. Ya, dengarkan. Ya, di sini disebut contohnya, sebab yang disebut Yahudi di dalam Roma 2 ayat 26. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi,
Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah bagi orang Kristen, ya, yang disebut sebagai orang Yahudi bukan lagi lahirianya yang Yahudi, tapi rohaninya Yahudi. Yang disebut Israel bukan lagi Israel jasmani, tapi Israel rohani. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, ya saudara-saudara, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Saudara dengarkan ini, ya, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka kita ini jadi orang Israel rohani, bukan lagi lahiriah. Ya. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 7 ayat 18, nasihat Rasul Paulus, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Jelas atau tidak, saudaraku? 1 Korintus 7 ayat 18, Rasul Paulus memberikan ya satu nasihat yang luar biasa dengan hikmat dari Tuhan. Kalau kamu dipanggil menjadi orang Kristen, dan kamu ini adalah orang yang sudah disunat, ya sudah seperti itu. Ya, nggak usah berusaha untuk menghilangkan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau kamu dipanggil bukan dalam keadaan orang Yahudi, kamu dipanggil menjadi Kristen, kamu tidak sempat disunat, janganlah ia mau bersunat. Saudara-saudara, ini yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 11. Rasul Paulus menambahkan selanjutnya, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Jadi, saudara, jelas sekali bahwa di dalam Efesus 2 ayat 15, kata-kata bahwa dengan matinya Yesus, dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibatalkan adalah yang berhubungan dengan sunat. Itu jelas berdasarkan konteksnya. Sekarang, apakah ada lagi yang kelihatannya bertentangan sepertinya sehingga banyak orang yang mengerti bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Mari kita pergi kepada Ibrani pasal 10. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal 10, firman Tuhan menyatakan di dalam ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Rasul Paulus berkata bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat katanya hanya bayangan dari keselamatan, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara, jelas sekali hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah upacara korban. Dalam ayat 1 jelas, bukan mengenai 10 hukum, tetapi mengenai hukum korban, ya, upacara korban yang dilakukan oleh orang Israel setiap hari, bahkan bisa dibilang itu pusat dari perbaktian mereka, saudara-saudara. Dan ini yang disebutkan, ya, bahwa upacara korban itu dia bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, tapi dia cuma bayangan. Sebab jika hal itu mungkin, ayat 2 saya baca, Ibrani pasal 10, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Saudara dengarkan. Lalu aku berkata, ayat 7, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya.
meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Saudara dengarkan, ayat 9 mengatakan, yang pertama ia hapuskan. Apa itu yang pertama? Itulah bayangan dari apa yang akan datang, keselamatan itu sendiri. Tapi bayangan ini hanyalah bayangan, bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Apa itu bayangannya? Upacara korban. Sedangkan yang sesungguhnya, ya, inti daripada hakikat keselamatan itu adalah Yesus. Semua korban, upacara korban, ya, lembu, kambing, domba melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, maka upacara-upacara korban ini tidak lagi valid, tidak perlu lagi dilakukan. Itu sebabnya kita orang Kristen sekarang ini tidak lagi mempersembahkan korban hewan ketika saya dan saudara berdosa, karena Yesus telah mati bagi saya dan saudara di kayu salib. Inilah hukum-hukum yang disalibkan ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Tetapi jelas 10 hukum tidak pernah disalibkan, saudaraku. 10 hukum tidak pernah disalibkan oleh Tuhan. Tetapi hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, hukum upacara, hukum sunat, ini yang disalibkan oleh Tuhan, ya. Apalagi saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kolose 2, ayat 16. Kolose 2, firman Tuhan mengatakan selanjutnya yang disalibkan, ya. Ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah apa? Kristus. Ya, saudara-saudara, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, saudara. Ya, saudara-saudara, ini katanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Semua upacara-upacara yang ada di bait suci, hari-hari raya yang ada di bait suci, ada 7 hari raya di bait suci yang semuanya ada tertulis di dalam Imamat pasal 23. Saudara boleh pelajari satu persatu di sana semuanya, ya. Dan 7-7 ini, saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, ketika Yesus datang, semua hari-hari raya ini sebenarnya menggambarkan apa yang Yesus akan lakukan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika Yesus datang, maka hari-hari raya ini tidak lagi berlaku. Nah, yang saya mau fokuskan sekarang adalah yang bagian terakhir mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang menyatakan ini ayat membuktikan bahwa hari Sabat tidak lagi perlu dipelihara. Nah, untuk menjawab ini, saudaraku, mari kita lihat siapa yang tulis buku Kolose. Ya, karena sepertinya ada pertentangan di dalam buku Kolose, ya, karena banyak sekali, ya, saudara-saudara, orang Kristen yang menggunakan ayat ini untuk tidak merayakan hari Sabat. Di dalam Kolose 1 ayat 1 kita mau cari tahu siapa yang menulis buku Kolose. Kolose 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita. Di dalam sini jelas sekali bahwa yang menulis Kolose adalah Rasul Paulus bersama dengan Timotius. Dia yang mengatakan kata-kata di dalam ayat 16-17 tadi dari pasal 2. Nah, mari kita lihat sekarang di dalam Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat 2. Di dalam Kisah 17 ayat 2 disebutkan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Seperti biasa,
Alkitab katakan Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, saudara-saudara, begitu banyak referensi bagaimana Rasul Paulus menyucikan hari Sabat. Misalnya di dalam ayat Kisah 13 ayat 14 ini berbicara mengenai perjalanan Rasul Paulus untuk melakukan penginjilan. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antioquia, di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Saudara dengarkan bahwa rasul-rasul berbakti pada hari Sabat. Ya, saudara-saudara, jelas sekali. Bahkan Rasul Paulus disebutkan seperti biasa. Pada hari Sabat, dia berbakti pada hari Sabat, bukan hari yang lain. Kisah 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Di mana? Di bait suci. Saudara dengarkan, ya. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, 13 ayat 42, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ya, ayat 44, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ya, Kisah 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ya, saudaraku, rasul-rasul berbakti pada hari Sabat. Ya, Rasul Paulus juga berbakti pada hari Sabat. Kalau begitu, apakah Rasul Paulus mengkontradiksi dirinya sendiri? Karena di Kolose 2, dia katakan, janganlah kamu membiarkan orang menghakimi kamu oleh karena makanan, minuman, bulan baru, hari raya, dan hari Sabat. Mari kita lihat bagaimana menjawab ini. Iya, saudara-saudara, tapi yang jelas bahwa Rasul Paulus tidak pernah tidak merayakan hari Sabat. Dia datang pada hari Sabat untuk berbakti dan beribadah. Tepat seperti teladan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 16. Tuhan Yesus sendiri merayakan atau menyucikan hari Sabat. Di dalam Lukas 4 ayat 16, firman Tuhan jelas berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus menyucikan hari Sabat ketika dia ada di atas dunia ini. Jelas sekali. Nah, saudaraku, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan yang ada di dalam Kolose 2 ayat 16-17. Hanya itu satu-satunya ayat di seluruh isi Alkitab yang seakan-akan menentang penyucian hari Sabat. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib ketika dia datang. Ya, saudaraku, apakah Tuhan Yesus mengharapkan murid-murid masih memelihara hari Sabat sesudah dia naik ke surga? Ya, di dalam Matius 24, saudaraku, mari kita lihat. Kita punya buktinya bahwa Tuhan Yesus masih mengharapkan murid-murid memelihara hari Sabat sesudah dia bahkan naik ke surga, bukan cuma mati dan bangkit dari kuburnya. Ya, di dalam Matius 24 ayat 20, firman Tuhan berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berbicara mengenai nubuatan, mengenai akhir zaman. Umat Tuhan akan dikejar-kejar dan Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat, saudaraku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus masih mengharapkan orang-orang Kristen untuk memelihara hari Sabat sampai waktu mereka melarikan diri di akhir zaman. Bahkan mereka harus memelihara hari Sabat dengan sangat ketat. Untuk melarikan diri pun dikatakan jangan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada hari Sabat. Saudara, artinya Yesus mengharapkan umat-umat Kristen tetap memelihara Sabat sampai akhir zaman dengan ketat. Ya, saudaraku,
Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, bukan kata-kata saya. Nah sekarang, kita akan mencari jawaban tentang kontroversi yang kelihatannya ada. Tapi sebenarnya tidak ada kontroversi, saudara. Mari kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-23. Berbicara mengenai hari raya. Pasal ini semuanya berbicara mengenai hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa di dalam ayat 1. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai berikut, sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Apa maksudnya bahwa Tuhan menetapkan hari raya sebagai waktu pertemuan kudus? Maksudnya adalah bahwa orang Israel setiap kali ada waktu pertemuan kudus, mereka harus berhenti dari segala kegiatan mereka. Mereka harus berbakti seharian penuh. Tidak boleh melakukan apapun yang lain. Pekerjaan biasa tidak boleh. Dan inilah hari-hari rayanya. Yang pertama disebutkan di dalam ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh. Yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi di dalam ayat 3 disebutkan hari raya yang harus dirayakan sebagai pertemuan kudus. Artinya semua orang Israel harus berhenti dari segala pekerjaan mereka. Yang disebutkan pertama adalah hari Sabat yang dilakukan setiap minggu. Hari Sabat mingguan kita sebutnya karena dilakukan setiap apa? Setiap minggu. Karena di sini jelas disebutkan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Jadi jelas saudara, ya, ini berbicara mengenai Sabat mingguan, ya. Kemudian sesudah itu baru dibicarakan yang namanya Sabat tahunan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, ayat 4. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Saudara perhatikan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi yang pertama adalah hari raya apa? Paskah. Ya, saudara, pada tanggal 14 itu adalah Paskah pada bulan yang pertama. Kemudian tanggal 15 itu adalah hari raya roti tidak beragih. Iya, saudaraku, tanggal 15 itu juga adalah hari raya. Dan disebutkan dalam ayat 7, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi pada hari pertemuan kudus itu disebut sebagai hari Sabat. Mengapa? Karena mereka harus lakukan itu seperti hari Sabat, yaitu tidak ada pekerjaan, hari perhentian penuh bagi mereka. Ya, mereka harus berbakti kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi ini adalah hari-hari raya. Saudara boleh baca terus. Setelah itu ada hari raya buah sulung. Kemudian ada hari raya pondok daun dan seterusnya. Ada 7 hari raya. Nah, saya mau bacakan di dalam hari raya yang paling dianggap sakral oleh orang Yahudi, yaitu hari raya yang nomor 6. Namanya hari raya pendamaian atau hari raya Grafirat atau hari Yom Kippur yang masih dirayakan sampai hari ini oleh orang Israel. Ya, saudara dengarkan deskripsinya di dalam ayat 26. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat 32.
itu harus menjadi satu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Saudara, dengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Pada hari raya pendamaian, hari raya Grafirat Yom Kippur, itu jatuh pada tanggal 10 bulan 7 bulan Tisri dalam kalender Yahudi, orang Israel zaman dulu. Ya, dirayakan mulai dari tanggal 9 malam, ya, sampai ke dalam tanggal 10 malam masuk matahari. Sepanjang satu hari itu, ya, itu disebut Sabat. Entah dia jatuh hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, atau hari Sabtu sekalipun, itu disebut Sabat dan harus ditreat, harus diperlakukan seperti pada hari Sabat mingguan. Tidak boleh ada pekerjaan. Itu waktu pertemuan kudus, itu hari perhentian penuh. Saudara dengarkan, itulah yang disebut dengan Sabat. Semua hari-hari raya ini, ya, hari raya Paskah, itu adalah tanggal 14 bulan ke-1. Hari raya roti tidak beragi, tanggal 15 bulan pertama. Saudara-saudara, ini semua disebut hari Sabat karena ini hari perhentian, hari pertemuan kudus. Dan mau jatuh dia hari apa? Karena Sabat tahunan, hari raya itu bukan berdasarkan hari, tapi berdasarkan tanggal. Jadi tiap tahun akan berubah harinya. Dan ini semua disebut hari Sabat. Dengan demikian, saudara, jelas yang dimaksud oleh Kolose bukanlah Sabat tahunan, tapi Sabat, ya, yang dimaksud, yang dihapuskan, yang menjadi bayangan dari Kristus adalah Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan yang disebutkan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, hukum yang keempat dari 10 hukum itu. Ya, saudara, hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adalah Sabat mingguan. Saudara-saudara, bukan Sabat tahunan. Yang dihapus di kayu salib adalah Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan. Saudaraku, inilah yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Bahwa 10 hukum itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dengan luar biasanya. Tidak ada hukum yang diberikan oleh Tuhan seperti 10 hukum. Ya, saudara, dia tulis sendiri dengan 2 jarinya. Bukan di atas kayu, tapi di atas batu. Saudara, dan sesudah Musa menghancurkan 10 hukum itu dengan melemparkan ke atas lembu emas yang disembah oleh orang Israel. Saudaraku, maka Musa disuruh oleh Tuhan untuk membuat lagi, dan kedua kalinya Tuhan menulis dengan jarinya sendiri 10 hukum ini. Dan Tuhan sendiri yang katakan kepada orang Israel langsung, dan mereka ketakutan, saudara, ketika 10 hukum ini diberikan. Tidak ada firman yang lain yang diperlakukan oleh Tuhan seperti 10 perintah Allah. Ini adalah sangat penting bagi Tuhan. Ini harus menjadi sangat penting bagi kita. Saya akan tutup presentasi pada siang ini dengan memberikan cerita yang terdapat di dalam Matius pasal 19. Ada seorang yang sangat sukses dalam hidupnya. Dia masih muda, bisnisnya berhasil, derajatnya sangat tinggi. Ketika seorang muda datang kepada dia, orang muda ini datang kepada Yesus di dalam ayat 16. Seorang yang sukses dalam hidupnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus ayat 17, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Dengarkan, Yesus bilang hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini bukan legalis. Ini kata-kata Tuhan Yesus langsung. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sangat spesifik. Ketika ditanya perintah yang mana, Yesus bilang 10 hukum. Betul atau tidak, saudara? 10 hukum. Dan yang luar biasanya, Yesus menyebutkan yang loh batu kedua. Semua yang berhubungan dengan manusia. Tidak ada sedikit pun, satu pun contoh hukum yang diberikan di 4 hukum yang pertama. Tapi semua yang sesama manusia. Kata orang itu kepadanya, ayat 20, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, dengarkan apa yang menjadi inti dari cerita ini. Inti yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, kita bisa saja dalam usaha yang terbaik kita untuk beragama, untuk melakukan semua perintah Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti seluruh perintah Allah. Tetapi kita terjebak kepada orang Farisi punya jebakan. Ya, saudara, apa itu? Hanya melakukan secara lahiriah. Hanya melakukan secara lahiriah. Dari minggu ke minggu kita berbakti kepada Tuhan. Dari minggu ke minggu kita berdoa kepada Tuhan. Membawa persembahan. Melakukan perbuatan baik. Bersaksi bagi Tuhan Yesus. Semua yang kita tahu kita lakukan. Tetapi saudara, bisa saja itu hanya sekedar rupa, itu hanya di lahiriah, tidak pernah menjamah hati saya dan saudara, oleh karena kita lakukan itu untuk mendapatkan kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang, kalau kita cuma sampai di dalam permukaan, kalau kita cuma mengikuti apa yang tertulis, tapi tidak memahami mengapa itu diberikan kepada saya dan saudara, dan tidak memiliki semangat, mengetahui semangat daripada hukum itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Begitu banyak orang beragama memaafkan diri untuk tidak berbuat baik. Oleh karena aturan-aturan yang ada di majelis, aturan-aturan yang ada di gereja. Saudara, agama yang sejati, agama yang benar adalah sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, kita harus tahu mengapa kita menuruti perintah Tuhan dan kenapa, apa yang menjadi motivasinya. Semua motivasinya hanyalah kasih kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang tragis. Secara lahiriah, dia orang muda yang sukses. Dia sangat sukses dalam usia yang masih muda. Seseorang yang dihormati di masyarakat. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dia sukses bisnisnya, saudara. Tetapi kemudian, ya, dalam usahanya terbaik untuk mengasihi Tuhan, menuruti perintah Allah, hatinya mencintai harta. Hatinya tidak mengasihi Tuhan. Ada satu dosa yang dia sembah. Ini ada ilah lain dalam kehidupannya. Kenapa? Karena selama ini kehidupan beragamanya hanya sampai di kulit. Saudara, panggilan kepada saya dan saudara siang ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah agama kita cuma sampai di kulit? Apakah kita tidak lebih baik dari orang Farisi? Kita bisa katakan kita orang Kristen yang sejati, menuruti seluruh perintah Allah. Ya, tetapi kita tidak memiliki kasih Tuhan. Sebaliknya ekstrim yang satu. Semua dia lakukan penuh kasih. Semua dia menjadi orang yang sangat humanis, sangat baik kepada siapapun, tidak mengenal ras, agama, maupun jenis kelamin. Semua dia kasih dengan luar biasa. Dan dia bilang yang penting itu adalah hati yang mengasihi. Dan dia tidak menuruti semua tata acara yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya untuk dilakukan.
Tapi dia berpikir yang penting saya melakukan ini untuk Tuhan Yesus. Saudara dengarkan, ya. Yang paling penting adalah dua-duanya kita lakukan. Karena firman Tuhan bilang, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 24, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, jangan kita ikuti Kain yang mau berbakti kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Yang penting hati, saya mau berbakti kepada Tuhan. Tidak demikian. Ya, Habel adalah teladan yang harus saya dan saudara ikuti. Yaitu kita harus berbakti kepada Tuhan sesuai dengan caranya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh sesuai dengan kemauan kita sendiri. Ya, sayang sekali orang muda yang kaya ini, tragis, beragama, tahu kebenaran, tetapi tidak sampai ke dalam hati untuk mengubah hati. Dia tetap mencintai dunia, dia tetap mengasihi harta lebih daripada Tuhan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sering kali terjebak dengan hal ini. Saya dan saudara juga sering terjebak dengan jebakan ini. Saudaraku, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menyadarkan kita agar beragama saya dan saudara tidak hanya sekedar di kulit, tapi betul-betul sampai ke dalam hati, sehingga kita bisa menikmati setiap acara perbaktian. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar usaha minimal untuk sampai di surga, tapi karena Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Saudaraku, pada siang hari ini, mari kita turuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita bertobat jikalau ada satu dosa yang kita sedang lakukan. Ingat, semakin lama, semakin sulit untuk meninggalkan dosa. Semakin dalam kita jatuh, semakin sulit untuk bangkit, saudara. Jangan pernah izinkan apapun yang ada di dalam hidup kita melebihi dari Allah kita, dari Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara di kayu salib. Mari kita utamakan Dia. Kita jadikan Dia pusat dari segala perbaktian kita. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara. Kasihi Tuhan Yesus sebab Dia baik kepada saya dan saudara. Jangan pernah menyerah untuk mengasihi Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, berikan kasih itu kepada Engkau. Agar kita semua saudara akan betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan setulusnya. Dan dengan demikian, kita pun akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mustahil saudara, ya, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa kasih dari Tuhan, itu suatu kemustahilan. Ya, mari saudara-saudara kita memohon agar kasih selalu ada dalam kehidupan kita untuk menuruti hukum Allah, untuk mengasihi sesama. Ini aplikasi dari kekristenan yang sejati, agar saya dan saudara adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pekabaran pada siang hari ini menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan, dan dengan demikian, dengan pertolongan Tuhan saja, dengan kasih karunia Tuhan saja, kita boleh aplikasikan itu kepada kehidupan kita setiap hari. Tanpa aplikasi, semua teori yang luar biasa ini tidak akan ada gunanya. Ya, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pelajaran pada siang hari ini. Tuhan, tolong kami untuk memiliki kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Tolong kami Tuhan, untuk selalu berserah, bergantung kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Berkati semua yang mendengarkan secara langsung maupun melalui rekaman Tuhan, agar kasih karunia Tuhan akan terus menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau di dalam karakter kami setiap hari. Berkati orang-orang yang sedang menderita saat ini Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara jasmani. Tolong kuatkan iman mereka agar mereka tidak pernah luntur daripada iman mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi. Untuk yang tadi ada pertanyaan, nanti akan dijawab oleh pastor di hari Selasa sebelum kita memulai dengan Bible study kita.
Kalau masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan menghubungi kami di nomor yang sudah ditaruh di chat. Terima kasih semua, sampai jumpa di hari Selasa jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati.